Hari ini, Rabu, tanggal 24 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dendi Satrio alias Dendi dan Sen Lukas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan, satu, untuk tersangka Mario Dendi Satrio. Kesatu, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk tersangka Sen Lukas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Kesatu, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C, Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 56 kedua KUHP. Demikian. Untuk selanjutnya yang lebih detail dapat ditanyakan langsung kepada Bapak Asbidum Jati DKI. Terima kasih Bapak. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Wakajati tadi, pada hari ini Kejaksaan Tinggi DKI sudah menerbitkan P21 atas 2 tersangka, yang mana dapat saya jelaskan bahwa bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan satu kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini, berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Sedangkan kami mempunyai waktu untuk menentukan sikap selama 2 kali kesempatan, yaitu 14 hari pertama dan 14 hari kedua sehingga total 28 hari. Dapat saya sampaikan pula bahwa di dalam berkas perkara, sebagai informasi untuk masyarakat dan rekan-rekan media sekalian tentunya, jumlah saksi yang ada di dalam berkas untuk Mario adalah 17 orang, sedangkan untuk Sen 16 orang, dan jumlah ahli sebanyak 5 orang, dan sama untuk Sen juga 5 orang. Kami sampaikan juga di sini ada rekan-rekan jaksa peneliti yang akan menjadi tim di dalam jaksa penuntut umum sebanyak 7 orang, yaitu Saudara Sandi Handika, Saudara Igede Eka Haryana, Ibu Eka Widyastuti, Ibu Mai Darlis, Ibu Bayu Ika Perdana, Ibu Suryani, dan Bapak Hafiz Kurniawan. Lalu saya dapat sampaikan pula bahwa barang bukti di dalam berkas perkara ada sebanyak 21 item barang bukti. Untuk proses tahap 2, tentunya sesuai dengan ketentuan, kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada jaksa penuntut umum
di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan proses tahap 2 tersebut. Saya pikir sejauh ini informasi-informasi tersebut yang dapat kami sampaikan. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Silakan. Kemarin ketika dikembalikan berkasnya apa saja sih materi-materi yang memang masih belum lengkap Pak, seperti syarat korban dan materialnya itu seperti apa? Tentunya setelah proses tahap 2 nanti kita akan segera menyiapkan kembali administrasi untuk pelimpahan kepada pengadilan P31, kemudian surat dakwaan dan lain sebagainya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian untuk isi dari P19, saya rasa sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak bisa kami sebutkan secara mendetail, tapi yang jelas kami tegaskan sekali lagi, tidak ada bolak-balik berkas perkara. Hanya satu kali sesuai dengan ketentuan KUHAP, kita sudah dapat memenuhinya dan kemudian menerbitkan P21 tersebut. Silakan, Mas. Bisa disampaikan ya. Untuk beberapa saksi yang disebutkan tadi memang ada yang masuk ke dalam daftar saksi, Mas, yaitu Saudara Jonathan. Tapi untuk saksi-saksi yang lain mungkin nanti akan kita tampilkan kemudian khususnya setelah tahap 2 saja. Tapi yang tadi Mas sebutkan ada satu yang memang ada di dalam daftar saksi. Sudah ada tentunya, tapi nanti akan kami sampaikan pada saatnya. Pak, izin Pak, aku Adi dari Liputan 6 Pak. Ini kan sebelumnya pihak keluarga dari korban itu sempat mengeritik Pak, bahkan sempat ada kata-kata lebih baik dibebaskan dan dijadikan buta itu. Nah, kemudian selang 1 hari langsung ada keputusan P21 gitu Pak. Untuk menjawab rasa penasaran publik, apakah itu karena ada desakan dari pihak keluarga sehingga pihak kejaksaan buru-buru menerbitkan surat P21 atau seperti apa? Oke, baik. Ini yang penting memang untuk kami sampaikan. Rekan-rekan sekalian juga untuk pembelajaran bagi kita semua khususnya masyarakat. Zaman sekarang kita sudah semakin melek hukum tentunya. Aturan-aturan terkait dengan proses penanganan perkara juga sudah ada di dalam KUHAP. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, dari tahapan waktunya itu memang masih dalam koridor di dalam KUHAP. Seperti halnya yang bisa saya sebutkan di sini, misalnya mulai dari pengembalian berkas perkaranya, misalnya itu setelah kami P19 kemarin, kemudian penyidik itu membutuhkan waktu sekitar 31 hari untuk melengkapi petunjuk-petunjuk dari kami, dari jaksa. Nah, 31 hari itu diserahkan kepada kami pada tanggal 10 Mei 2023. Sesuai dengan ketentuan KUHAP, kita mempunyai waktu 14 hari untuk menentukan sikap, maka jatuhnya adalah hari ini, tanggal 24 Mei. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan desakan dan lain-lain. Kami jaksa bekerja secara profesional tanpa ada intervensi dan lainnya, memanfaatkan semaksimal mungkin waktu yang tersedia dengan tentunya kecermatan, ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam penanganan perkara ini. Kira-kira demikian. Cukup, Mas Mbak sekalian? Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. B21 mau ditunjukin ya? Mungkin Pak, kamera Pak. Iya Pak, apa Pak? Satu ya. Pak, Pak. Nomor ya Bang? Kamera dulu Pak. Kameranya di depan Pak. Ya. Bang Adi, foto Bang Adi. Iya Pak, kamera. Kadarnya biasanya berapa hari sih Pak untuk pengadilan? Bisa 2 hari Mas Adi. Berapa hari? Berapa hari?